Oke guys, jumpa lagi dengan saya Gus Edi di konten YouTube saya Gus Edi Channel. Hari ini saya ingin membagikan cerita tentang situasi yang ada di seputaran kota Denpasar. Sekalian bikin video, sekalian saya bekerja. Mengingat sekarang situasi pandemi, jadi kita ingin tahu seperti apa situasi kota Denpasar dalam kehidupan new normal sekarang ini. Oke guys, tonton terus video saya sampai habis. Jangan lupa subscribe, komen, bagikan biar saya tetap bersemangat bikin video buat teman-teman semua bisa berkreasi. Tentunya bagi teman-teman sekalian bisa tahu seperti apa suasana kota Denpasar di masa pandemi ini. Waduh, gimana ini saya? Apa ketemu jalan buntu? Semoga tidak. Barusan saya habis mengantar penumpang. Kebetulan dari rumah saya yang dapat, saya nongkrong, saya dapat lagi beliaunya. Syukurlah. Jadi hari ini ada rezeki masuk meski hanya cukup buat untuk kebutuhan sehari-hari. Amin. Semoga selalu dapat rezeki. Sekarang saya ada di posisi Jalan Drupadi. Mungkin kalau tidak salah ini masuk wilayah Denpasar Timur, kalau tidak salah. Maklum, walaupun Denpasar itu kota kecil, tetap bagi saya Denpasar luas. Mungkin kota teman-teman lebih luas lagi, lebih luas dari Denpasar. Tapi kalau ke Denpasar, saya kira lebih gampang menjelajahi hingga ke pelosok-pelosoknya. Beda kalau kota-kota besar yang ada di macam Surabaya, Jakarta, Semarang, itu saya tahu kotanya amat luas, jalannya banyak. Kalau Denpasar ketimbang dulu, ketimbang waktu saya masih remaja, perkembangannya lumayan pesat, lebih banyak jalannya yang dibangun. Tapi kalau melihat pelosoknya Denpasar, mungkin bakalan banyak ketemu jalan-jalan kecil, karena memang masyarakat di sini tidak bakalan menduga bahwasanya perkembangan kotanya akan begitu pesat. Beda kalau pengembangan sebuah perumahan yang baru, biasanya mereka akan membuat jalan yang bisa dilalui mobil atau kendaraan roda 4.
Oke guys, kita sekarang sudah keluar dari area pemukiman warga. Pemukiman tadi itu termasuk pemukiman baru, makanya jalannya besar-besar. Nah, ini kita sekarang berada di Jalan Hayam Wuruk. Jalan ini menghubungkan pusat kota Denpasar ke destinasi wisata yang ada di kota Denpasar, yaitu Pantai Sanur. Tapi kita ini bukan mengarah ke Pantai Sanur. Ini jalur kita mengarah ke arah kota, ke pusat kota Denpasar. Begitu guys. Semoga perjalanan jadi menyenangkan guys. Waduh, panas sekali ini. Pasti harus dihidupkan. Mumpung bikin konten tidak apa-apa, sesekali hidup asik. Nah, kalau kita perhatikan kota Denpasar di masa pandemi ini, masa kehidupan new normal, ini termasuk situasi yang sedikit normal. Kalau dilihat, mungkin waktu ini menunjukkan pukul 8 lebih. Ini termasuk normal. Ya, mungkin kalau sebelum ada pandemi situasinya ramai sedikit. Jadi saya kira ini situasi yang lumayan normal untuk ukuran kota Denpasar yang kecil ini. Jadi kehidupan masyarakat di Denpasar sudah mulai berdenyut. Sekalipun kalau dilihat dari sisi ekonominya masih mandek, tidak seperti di saat COVID-19 belum terdampak di Pulau Bali. Denyut ekonominya betul-betul bergeliat. Jadi kita seperti saya yang bekerja di taksi online ini, ada penghasilan untuk sehari-hari, plus selama itu kita bisa menyisihkan penghasilan kita buat bayar kredit. Nah, sekarang ini terlebih saat COVID-19 sudah terdampak di Pulau Bali, khususnya kota Denpasar, betul-betul penghasilan saya sebagai seorang driver gitu sangat amat berkurang, jauh sekali berkurang, sehingga jujur saya bilang saya tidak bisa bayar kredit. Jangankan bayar kredit, bayar bunga juga tidak bisa. Meskipun pihak peminjam, pihak pendana, pihak bank yang memberikan saya pinjaman memberikan kelonggaran selama setahun untuk membayar bunga, itu pun tidak sanggup saya bayarkan. Saking penghasilan yang begitu sepi, jadi
bila manapun saya mendapatkan hasil per hari itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan di dapur. Bagaimana bisa kita, nah untuk saya bagaimana bisa membayar kredit kalau situasinya begitu? Seandainya saya paksakan untuk membayar kredit, resikonya saya tidak bisa makan, anak, istri termasuk tidak bisa makan. Berarti itu menjadikan posisi saya sekeluarga berada di antara dua batu yang menjepit. Serem juga ya. Nah, ini kita sudah berada di Kota Denpasar, walaupun ini bukan di jantung Kota Denpasar, tapi saya cuma ingin melihat situasi di Kota Denpasar dan sekitarnya. Nah, ini supermarket di arah Dewata. Supermarket yang pertama ada di Kota Denpasar, supermarket yang telah menyaingi pasar tradisional yang ada di Kota Denpasar. Situasi supermarket lumayan ramai, banyak parkir mobil, berarti pengunjungnya lumayan banyak. Nah, kita berlanjut. Ini berada di Jalan Sudirman. Di sebelah kiri jalan ini perumahan asrama TNI. Kalau di sebelah kanan itu kantornya TNI, mungkin Kodam. Saya juga kurang paham. Jadi kalau pemaparan saya kurang jelas, mohon dimaklumi karena saya juga tidak pernah jalan-jalan ke dalam. Nah, setelah itu ini kita ketemu dengan kantor Pengadilan Negeri Denpasar. Kalau tidak salah ini tempat orang yang disidang biasanya. Saya lihat situasinya cukup ramai, walaupun tidak begitu crowded, tapi untuk suasana hari-hari yang masuk maksud saya di saat wabah sedang menghantui dunia ini, situasi di Denpasar ini menurut saya pribadi lumayan ramai. Ya, cuma tidak seramai waktu COVID-19 ini berdampak di sudah datang di ini saya sudah berada di Jalan Diponegoro. Ini termasuk jalan utama, makanya situasi suasana yang ada di sini begitu ramai. Nah, sebelah kanan saya ini Mall Ramayana. Nah, saya lihat ini lumayan ramai orang-orang atau masyarakat Denpasar ini yang mungkin bepergian akibat terlalu lama tinggal di rumah. Tapi kalau saya bandingkan dengan daerah Kuta yang biasanya
lebih ramai daripada kota Denpasar di waktu malam. Itu betul-betul jauh berbeda. Kuta betul-betul seperti kota yang senyap. Tidak ada wisatawan mancanegara yang biasanya nongkrong di Kuta. Waktu 2 hari yang lalu saya sempat ngedrop penumpang ke sana, situasinya betul-betul sepi, hening. Denyut kehidupan di sana seperti mati suri. Sangat jauh berbeda dengan situasi Denpasar yang sedikit lebih ramai. Padahal sebelum pandemi situasi Kuta, sebuah desa yang ada di Kabupaten Badung itu betul-betul ramai, jauh lebih ramai daripada kota Denpasar yang menjadi kota Provinsi Bali. Nah teman-teman bisa lihat, ini saya sudah ada di Jalan Hasanuddin. Ini mau memasukin posisi di pusat kota Denpasar. Ini lumayan ramai, teman-teman bisa lihat sepeda motor, mobil berlalu lalang. Mungkin mereka habis pulang kerja, atau ada yang habis jalan-jalan ke mall, atau ada yang sekedar keliling-keliling mencari angin mungkin, atau mereka ada yang ke pasar. Jalur pusat kota di Denpasar ini ada di Jalan Gajah Mada. Mungkin sekitar 2 menit kita akan memasukin Jalan Gajah Mada. Nah, ini sekarang saya berbelok ke Jalan Tamrin. Nah, setelah Jalan Tamrin ini belok ke kanan lagi satu, sudah masukin pusat kota Denpasar. Nah, teman-teman bisa lihat di video saya ini lalu lintas yang meskipun tidak macet, cuma kalau kesan yang saya tangkap ketimbang waktu saya melihat Kuta yang biasanya macet sekali, tidak bisa jalan kendaraan, atau paling tidak kendaraan jalan melambat, jauh sekali berbeda, jauh berbeda dengan situasi yang ada di kota Denpasar. Nah, sekarang saya belok kanan, ini kita akan mengarah ke jalan pusat kota di Denpasar ini. Nah, teman-teman bisa lihat lalu lintas di sini betul-betul lumayan ramai. Nah, ini kita akan melintasi destinasi yang ada di pusat kota, yaitu destinasi wisata pasar tradisional. Nah, pasar ini sudah dari jam ini berdenyut, cuma kalau tidak salah saya dengar itu ada pembatasan waktu untuk buka. Nah, ini di Jalan Gajah Mada kita akan mencari posisi titik 0 km dari Pulau Bali, karena di sana dijadikan acuan untuk mengukur jarak satu kota dengan kota yang lain di Pulau Bali. Nah, ini kita tetap masih berada di posisi Jalan Gajah Mada. Sampai di patung catur muka itu baru kita akan beralih jalan. Nah, sekitar 5 meter dari patung catur muka itu
merupakan titik 0 km dari Pulau Bali. Nah, teman-teman bisa lihat mereka yang lalu lalang di Kota Denpasar. Jadi ya mungkin kalau di kotanya teman-teman jauh lebih ramai ya, karena mungkin orang sudah pada bosan tinggal di rumah. Oh ya, maaf teman-teman, mungkin saya tidak bisa melihat memberi gambar apakah masyarakat sudah menerapkan protokol kesehatan ketika mereka bepergian, seperti memakai masker. Ya, semoga mereka mengikuti prokes dari pemerintah, anjuran dari pemerintah, sehingga kita semua dalam situasi yang sehat walafiat. Nah teman-teman, inilah yang saya maksud titik 0 Kota Denpasar. Ini ada di lapangan Puputan Badung, yang merupakan jadi titik 0 km dari Pulau Bali. Nah, sekarang kita muter ke jalan yang tadi, terus saya akan kembali balik ke rumah. Kita akan ketemu lagi di jalan yang sudah tadi kita lewati. Jadi informasi yang saya lihat hari ini, suasana Kota Denpasar, kehidupan new normal ini lumayan berdenyut. Cuma sekali lagi yang saya sampaikan, seperti yang sudah tadi saya paparkan, bahwasanya perekonomian untuk masyarakat di Denpasar secara garis besar, denyut nadinya masih lemah. Ya, harapan saya situasi yang seperti ini bisa cepat terkendali, sehingga masyarakat khususnya yang ada di Kota Denpasar mampu melaksanakan kewajibannya seperti bayar hutang, bayar kredit, atau bisa menabung, bisa makan, bisa melaksanakan kegiatan upacara, dan lain sebagainya. Kalau terlalu lama denyutnya melemah, takutnya situasinya bakalan menjadi lebih parah lagi. Efeknya itu yang sangat menakutkan. Tapi kita sebagai masyarakat di Denpasar berharap hal itu tidak terjadi, karena bila itu terjadi menyebabkan stabilitas di Kota Denpasar bisa terancam, seperti kemungkinan kriminalitas bisa meningkat, kejahatan meningkat, dan lain sebagainya, yang tentunya merugikan kota itu sendiri, juga merugikan masyarakat yang
menjadi warga Kota Denpasar. Cuma ya tetap saja kita berharap banyak agar situasi yang begini ini cepat bisa berlalu. Nah, ini jalan yang tadi kita lewati, teman-teman, karena saya kira cukup sekian dulu saya bercerita tentang situasi di kota saya, yaitu Kota Denpasar yang menjadi kota provinsi Bali. Walaupun namanya kota provinsi, tetap saja kota ini kecil, tidak sebesar kota-kota yang ada di Pulau Jawa yang saya tahu. Kalau yang saya tidak tahu, ya mungkin saya tidak punya bayangan. Tapi kalau kota yang pernah saya lintasi, terus membandingkan kota saya, jadi bisa mengukur seperti apa kota saya dan seperti apa kota yang pernah saya lintasi. Nah, ini saya menuju jalur yang lain untuk balik ke rumah, karena saya kira cerita saya hari ini cukup untuk bisa dibagi ke teman-teman, sehingga teman-teman siapa tahu teman-teman tertarik datang ke Pulau Bali, khususnya ke Kota Denpasar, jadi lebih paham bahwa kehidupan new normal di sini tidak begitu ketat, asalkan untuk kita sendiri masih tetap menerapkan disiplin prokes, disiplin protokol kesehatan seperti anjuran dari pemerintah, sehingga kita bisa, bagi yang ingin berlibur, tidak menemukan permasalahan terhadap kesehatan yang mana situasi sekarang ini betul-betul membuat semua dari kita merasa was-was. Bukan begitu, teman-teman? Cara pemikiran teman-teman dengan pemikiran saya sama ya. Oke teman-teman, ini saya sudah di Jalan Setiabudi, jalan yang menjadi rumah tinggal saya. Jadi saya sudah sampai, dan saya harap apa yang saya bagikan, apa yang saya ceritakan hari ini bermanfaat bagi teman-teman, dan teman-teman juga berkenan untuk menonton video saya, sehingga saya juga memiliki semangat untuk membuat video-video yang baru, dan dengan tujuan ya untuk saling mengenal situasi di kota A, situasi di kota B. Jadi kita bisa saling berbagi, bisa saling bercerita. Mana tahu saya melewati kota teman-teman, saya jadi paham situasi di kota teman-teman. Jadi ke suatu tujuan tidak bakalan nyasar. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi pada video saya yang selanjutnya. Semoga video ini bisa menjadi bagian hiburan buat teman-teman dan menjadi
bagian untuk menikmati kehidupan baru, kehidupan new normal ini. Oke teman-teman, selamat malam, sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan.